Bismillah Ustadz, mau nanya. Baik, saya mau jawab insyaallah. Saya pernah membaca hadis tentang janganlah salat berjamaah dengan orang-orang yang dibenci. Saya lupa riwayatnya. Siapa? Atau imam dengan orang yang dibenci. Saya agak lupa redaksinya. Masya Allah. Ini maksudnya dibenci itu bagaimana ya? Teman-teman sekalian, ini ada banyak ya hadis-hadis terkait dengan ini. Dibenci ini kalau Nabi SAW, kita lihat prakteknya, misal ini kebiasaan Nabi ya, baik dalam keadaan sholat ataupun bahkan menyolatkan jenazah ya. Saya ambil contoh yang lagi rame sekarang ya, hukum menyolatkan jenazah orang munafik gitu kan, yang dianggap tidak baik ya. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Perhatikan kalimatnya. Antum punya tafsir Ibnu Katsir? Baik. Buka tafsir Ibnu Katsir yang saya punya, terbitan Darussalam. Darussalam dari Riyadh. Tahqiqnya Syekh Al-Arnaut. Buka jilid yang kedua, halaman 500. Posisi paling kanan, paragraf yang kedua di pertengahan. Pembahasan lengkapnya dari halaman 498 sampai halaman 500. Redaksi yang sama ada di Al-Kasyaf, terbitan Darul Maktabah Islamiyah, warnanya biru, halaman 321. Posisi paling kiri, paragraf kedua, ada 14 baris di situ. Jadi Rasulullah SAW bahkan dalam menyolatkan jenazah pun akan bertanya kepada kerabat sekitarannya, ya, ahadza min ahli khair, ini orang baik gak? Kalau dikatakan, ya, ini orang baik ya Rasulullah, ishadu, tolong saksikan, saya akan menyolatkan. Maka sahabat bergabung menyolatkan dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya bukan orang baik, ya, termasuk misalnya yang terlilit utang piutang dan sebagainya, maka Rasul kurang berkenan menjadi imam baginya. Ya, tidak mau menyolatkan. Ya, tapi mohon maaf, beliau dengan kalimat yang indah. Lihat kalimatnya. Ya, saya tidak bisa menyolatkan orang ini. Silahkan keluarga dan teman-teman yang lainnya yang ingin menyolatkannya. Ya. Jadi kalau Anda melihat keburukan pada orang lain, yang belum tentu orang lain memiliki persepsi yang sama, belum tersebar luas, jangan menyebarluaskan, karena belum tentu tidak baik menurut Anda, buruk menurut Anda, belum tentu buruk menurut orang lain. Jadi kalau Anda pernah melihat seseorang misalnya berbuat yang tidak baik, ada rasa kebencian pada diri Anda boleh benci, tapi orang lain belum tentu. Anda tidak ingin sholat dengan dia, redaksi kalimatnya apa dalam bahasan fikihnya? Supaya tidak terganggu konsentrasi Anda, kekhusyuan Anda dalam ibadah. Supaya tidak ada ikatan yang buruk ketika Anda menunaikan sholat. Karena setan masuk memberikan waswas kepada Anda. Ya, hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 666, termasuk di Al-Bukhari. Ya, nomor hadis 857. Lihat kalimatnya. Idza udzina fafarra asyaitanu wa alaihi dharat. Kalau adzan dikumandangkan maka setan akan lari sambil terkentut-kentut. Ya. Ini bahasa kiasan, maksudnya kentut kan ada baunya. Jadi dia bukan cuma pengen enggak dengar adzan, dia pengen juga hidungnya tidak mencium bau adzan. Saking bencinya dengan suara adzan, dia pergi. Ya. Makanya antum enggak usah kaget. Antum jalan dengan non muslim ya. Tiba-tiba adzan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar. Non-muslim pun bisa ingatkan antum, Mas, sudah adzan, apa mau sholat dulu? Karena setan sedang pergi. Fa'idha thuwiba fa'ada. Kalau selesai adzannya, balik lagi setannya. Maka antum jangan kaget. Yang muslimnya bisa menjawab, tenang aja mas, baru adzan, belum qomat. Karena setan kembali lagi. Fa'idha uqimat. Kalau sholat sudah mau dimulai, Masya Allah, lihat kalimatnya. Fayaqulu udhkur kadha, udhkur kadha. Jadi kalau anda belum sholat, masih berdiri begini, itu masih tenang, biasa aja, nggak ada masalah. Tapi ketika anda mulai bertakbir, kata Nabi, setan mulai masuk. Dia katakan, ingat ini ya, ingat itu ya. Maka anda akan mengingat apapun yang tidak ingin anda ingat. Gak percaya silahkan. Nanti sholat zuhur sebentar lagi, ketika anda bertakbir seperti ini, Allahu Akbar, akan masuk banyak ingatan yang tidak ingin anda ingat. Bahkan pelajaran saya ini pun akan masuk tuh. Ingat, begitu anda takbir, hati-hati, setan akan mengatakan ingat ini, ingat itu. Padahal dia setan tuh. Dan di antara yang dikhawatirkan adalah, ini yang paling bahayanya, ketika anda sholat dengan orang yang anda tidak sukai, punya masalah dengan anda, dan dia jadi imam, kelihatan oleh anda, bahkan hebatnya sebelum sholat, setan datang kepada anda, memberikan waswas. Ini kan musuh kamu, bagaimana bisa diimamin oleh dia? Lebih mudah bagi setan menggoda anda. Makanya ada himbauan dalam syariat, jika anda tidak menyukai sesuatu, dan tertanam dalam keburukan dalam diri anda, belum selesai itu, maka jangan mengambil resiko sehingga sholat anda tidak khusyuk, tidak baik dalam ibadah. Tapi poin yang terpenting, bagaimana anda bisa menjadi benci sesama muslim. Ini poinnya. Sebetulnya pertanyaan sesungguhnya bukan bagaimana sholatnya. Pertanyaan sesungguhnya, mohon maaf,
Kenapa bisa terjadi sesama muslim saling benci? Allah sudah menyatukan Anda dengan cinta. Kenapa Anda tinggalkan cinta itu menjadi benci? Allah jadikan Anda saling mencintai. Kenapa Anda saling mencela? Allah jadikan Anda saling merangkul. Kenapa saling memukul? Quran surah ketiga ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Ikatkan ukhuwah Anda, saling menyatu dalam ikatan tali Allah. Bahkan di ujung ayat ya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah Anda bersaudara. Ya Allah satukan Anda, kenapa Anda pecahkan? Karena itu bertakwalah kepada Allah. Teman-teman yang hadir saat ini, ayo kompak ya. Jangan cuma urusan dunia aja. Ayo kompak, bangun. Ya, satu dengan yang lainnya.